Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 3. Dalam kesempatan ini, kami akan mewawancarai salah satu staf yang bekerja di perbankan swasta dengan posisi sebagai analis KYC. Wawancara ini bertujuan untuk mengenal proses KYC di Bank Deutsche Bank yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Langsung saja, mari kita mulai sesi wawancaranya. Selamat siang. Iya. Siang. Kenalkan, saya Rosiana. Seperti yang disebutkan sebelumnya, saya salah satu staf dari perusahaan swasta, perbankan swasta. Lebih detailnya itu Bank Kastedi di Jakarta. Oke. Sebelumnya, Kak, apa sih analisis KYC itu? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Kalau analisis KYC itu sebenarnya lebih ke pengkinian data suatu klien atau nasabah yang kliennya itu eh, menyerahkan atau mempercayai keuangannya itu atau dananya itu ke bank kita. Mungkin langsung saja ya untuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan untuk posisi analis KYC. Kalau untuk proses rekrutmennya itu kita tuh ada dua dua, dua cara sih lebih ininya. Yang pertama kita tuh ada karyawan permanen itu langsung dari HR kitanya yang eh, mencari kan. LinkedIn itu kan sekarang kita pakai LinkedIn kan kalau untuk kerja kayak gitu. Jadi nanti perusahaan kami itu kayak nge-share di LinkedIn itu atau nanti eh, ada linknya sendiri. Kalau memang udah punya kandidatnya tersendiri langsung join di link itu aja. Nanti tinggal HR-nya nanti tinggal yang eh, proses tuh lihat data-datanya seperti apa si kandidatnya itu. Kalau yang kedua itu kita juga ada di sana itu temporary staff. Itu biasanya kita pakai vendor atau yang sering kita tahu itu outsourcing. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua itu apa saja kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang dicari untuk posisi ini? Kualifikasi dari latar belakang itu rata-rata kita S1 sih ya. Jarang untuk kita terima untuk SMA atau SMK. Jadi rata-rata S1 yang bisa diterima di bank kami. Selanjutnya akan ditanyakan kepada teman yang lain. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya bagaimana proses Kakak untuk mencapai sampai posisi saat ini? Prosesnya kalau untuk pribadi aku sendiri itu pertama aku dari temporary staff dulu, dari fresh graduate aku masuk ke situ terus aku jadi temporary staff itu cukup lama, terus baru sekitar 2 tahun ini aku dapat kesempatan untuk jadi permanen di usaha. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak, pertanyaan mau selanjutnya. nanya Ya. bagaimana sistem penilaian kinerja diterapkan untuk tim analisis KYC? Sistem penilaiannya itu lebih ke apa ya? Kita tuh ada target sih sebenarnya. Jadi setiap bulan itu kita punya target, setiap analis itu harus mengerjakan sekitar eh, 4 atau 5 case atau klien yang harus kita review mungkin yang datanya sih. Dan nanti kalau misalkan kita itu selesai sebelum sebelum apa sih masa targetnya gitu atau yang dibilang kalau bisa jatuh temponya waktu untuk proses penyelesaiannya itu sih dapat dinilai gitu. Terus dari banyaknya case yang kita review. Selanjutnya, mungkin Intan. Oke, selanjutnya pengalaman apa saja yang pernah Kakak alami di divisi tersebut? Pengalaman, banyak banget sih sebenarnya karena ini kan bank asing ya. Jadi pengalamannya tuh kita tuh jadi kenal persyaratan di beberapa negara gitu. Karena kan
aku kerja itu bukan cuma buat klien yang ada di Indonesia aja, tapi ada kita eh, apa ya, kayak klien luar juga punya set juga di Indonesia. Jadi kita tuh bantu nge-review juga. Jadi kemarin tuh kita punya temen di negara di beberapa negara sih lebih kayak gitu. Selanjutnya, Kalau boleh tahu, apa pengalaman yang paling menantang bagi kakak dalam menghadapi verifikasi nasabah? Pengalaman yang paling menantang itu ketika klien kita itu tidak bisa membagikan salah satu legal dokumennya. Sedangkan kan kita harus memverifikasi semua data dan mengidentifikasi sebuah data itu ada dari legal doc-nya kan. Nah itu ketika klien tuh nggak bisa tuh ngasih sama sekali. Menurut aku sih itu sih yang paling menantang. Karena kan harus ada step-stepnya lagi selain selain apa dari klien kita harus kalau klien nggak mau ngasih kita harus lapor nih ke RM-nya, relation manajernya. Nanti kalau RM-nya udah berusaha juga udah berusaha juga dapetin tapi nggak bisa juga ada lagi stepnya lagi itu sih yang lebih menantang karena banyak proses. Masih kak, ada lagi yang mau nanya? mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menangani kasus mencurigakan yang melibatkan data data ganda atau tidak valid, Kak? Kalau untuk menanganinya sih kita kan punya punya tim yang namanya AFC kan. Jadi kalau apapun kita itu ada data-data yang ganda atau yang nggak valid, biasanya kita selalu lapor dulu nih ke tim AFC kita. Biasanya semua perbankan itu punya yang namanya AFC. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami kelompok 3. Sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Sama. Oke. Segitu saja video dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.